Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat berarus listrik. Artinya, arus listrik dapat menimbulkan medan magnetik di sekitarnya. Tahukah kalian bahwa peristiwa tersebut ternyata dapat dibalik menjadi perubahan medan magnetik yang menghasilkan arus listrik? Fenomena perubahan medan magnetik yang menghasilkan arus listrik dikenal sebagai induksi elektromagnetik. Bagaimanakah induksi elektromagnetik dapat terjadi? Besaran fisik apa sajakah yang terlibat dalam penghitungan induksi elektromagnetik? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan berikut. Pengertian induksi elektromagnetik. Pada pembelajaran sebelumnya, disebutkan bahwa Hans Christian Ørsted 1777–1851 berhasil membuktikan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnetik. 11 tahun kemudian, setelah penemuan Ørsted, seorang ahli fisika bernama Michael Faraday 1791–1867 pada tahun 1831 melakukan serangkaian eksperimen hingga berhasil menemukan gejala kebalikannya, bahwa medan magnetik dapat menimbulkan arus listrik. Gejala ini dikenal sebagai induksi elektromagnetik. Ilustrasi eksperimennya dapat dilihat sebagai berikut. Ilustrasi tersebut menunjukkan susunan peralatan sederhana dari eksperimen yang dilakukan oleh Michael Faraday. Susunan peralatan sederhana tersebut terdiri atas batang magnet dan kumparan kawat penghantar yang dihubungkan dengan galvanometer. Ketika batang magnet diam, jarum galvanometer juga diam. Sementara itu, ketika batang magnet digerakkan menuju atau menjauhi kumparan kawat, jarum galvanometer akan bergerak menyimpang dari posisi 0. Berdasarkan fakta tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jika sebuah kumparan kawat mengalami perubahan jumlah garis gaya magnetik atau fluks magnetik, pada ujung-ujung kumparan kawat akan timbul gaya gerak listrik atau GGL. Jika ujung-ujung kumparan dihubungkan dengan rangkaian tertutup, aliran listrik akan mengalir pada rangkaian tersebut. Arus listrik yang mengalir tersebut dinamakan sebagai arus induksi. Adapun gaya gerak listrik pada ujung-ujung kawat disebut sebagai GGL induksi. Perlu diketahui bahwa GGL induksi merupakan beda potensial listrik pada ujung-ujung kumparan kawat yang akan menghasilkan arus induksi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang GGL induksi, mari kita mengingat kembali tentang konsep fluks magnetik yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Konsep fluks magnetik. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian tentunya sudah mempelajari konsep fluks magnetik. Telah diketahui sebelumnya bahwa kekuatan medan magnetik berkorespondensi dengan garis-garis gaya magnetik. Garis gaya yang makin rapat
menunjukkan medan magnetik yang makin kuat. Banyaknya garis gaya magnetik yang melewati suatu luas daerah tertentu dalam arah tegak lurus disebut fluks magnetik. Fluks magnetik diberi simbol V dan memiliki satuan Weber. Secara matematis, fluks magnetik dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. V sama dengan B dikali A dikali kosinus theta yang dinyatakan sebagai persamaan 1. Perhatikan ilustrasi fluks magnetik berikut. Garis-garis gaya magnetik yang diwakili oleh medan magnetik B dapat menembus luas daerah bidang A dengan membentuk sudut theta terhadap garis normal dari bidang. GGL induksi pada kawat yang memotong medan magnetik. Pada eksperimen sederhana yang dilakukan oleh Michael Faraday sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa beda potensial antara ujung-ujung kumparan yang menghasilkan arus induksi disebut gaya gerak listrik atau GGL induksi. GGL induksi dapat terjadi karena adanya perubahan fluks magnetik terhadap kumparan kawat. Sesuai persamaan 1, perubahan fluks magnetik dapat disebabkan oleh adanya perubahan luas bidang kumparan kawat yang dilewati garis-garis gaya magnetik. Agar lebih mudah memahami GGL induksi, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasi tersebut menggambarkan loop atau lingkaran kawat PQRS yang sebagian area berada dalam daerah medan magnetik, sedangkan sebagian area lainnya berada di luar daerah medan magnetik. Pada keadaan awal, saat loop diam, jarum ampermeter menunjuk 0. Selanjutnya, saat loop digerakkan ke arah kiri, jarum ampermeter menyimpang. Penyimpangan ini menunjukkan bahwa dalam loop PQRS mengalir arus listrik dengan arah sesuai ilustrasi. Arus listrik disebut sebagai arus induksi. Kita juga mengetahui bahwa induksi dapat terjadi karena adanya beda potensial antara titik P dan titik Q pada loop. Beda potensial ini juga dapat disebut gaya gerak listrik atau GGL induksi. Nah, sekarang kalian sudah lebih memahami GGL induksi, bukan? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah cara yang lebih mudah dalam menentukan arah arus induksi? Bagaimana pula cara merumuskan besar GGL induksi? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pertama, cara menentukan arah arus induksi. Perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasi tersebut menggambarkan vektor kecepatan kawat PQ yang dilambangkan dengan V, vektor induksi magnetik B, dan arah arus induksi I yang dihasilkan oleh rangkaian fenomena induksi elektromagnetik pada loop kawat PQRS dari ilustrasi sebelumnya. Jika ujung vektor kecepatan V diputar terhadap ujung vektor induksi magnetik B, kita akan memperoleh arah keluar bidang kertas. Arah keluar bidang kertas searah dengan arah arus induksi I yang mengalir pada kawat PQ, yaitu dari Q ke P.
Dengan mengambil analogi pada gaya magnetik, arah arus induksi I pada kawat PQ juga dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan seperti berikut. Telapak tangan kanan dibuka dengan keempat jari lainnya selain ibu jari yang dirapatkan menunjuk ke arah induksi magnetik B. Sedangkan ibu jari menunjuk ke arah kecepatan gerak kawat penghantar V. Arah dorong telapak tangan menunjuk ke arah arus induksi I yang dialami oleh kawat penghantar. Kedua, merumuskan besar GGL induksi. Berdasarkan ilustrasi sebelumnya, kita dapat mengetahui 3 faktor yang memengaruhi besar GGL induksi yang diberi simbol epsilon, yaitu panjang konduktor L, induksi magnetik B, dan kecepatan gerak kawat V. Kita akan menurunkan rumusan GGL induksi sebagai berikut. Gerakan kawat PQ ke kiri dengan kecepatan V memotong secara tegak lurus terhadap induksi magnetik B. Telah diketahui bahwa pada kawat PQ yang berarus listrik dengan panjang L akan bekerja gaya magnetik yang disebabkan oleh induksi magnetik B melalui persamaan berikut. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sinus theta yang dinyatakan sebagai persamaan 2. Diketahui bahwa arus dalam kawat PQ tegak lurus terhadap induksi magnetik sehingga theta sama dengan 90 derajat. Dengan menyubstitusikan theta sama dengan 90 derajat pada persamaan 2, kita akan memperoleh F sama dengan B dikali I dikali L yang dinyatakan sebagai persamaan 3. Jika kita tetapkan aturan tangan kanan pada kawat PQ, yaitu mengarahkan ibu jari sesuai dengan arah arus I dan keempat jari lainnya yang dirapatkan sesuai dengan arah induksi magnetik B, kita akan memperoleh arah dorong telapak tangan atau arah gaya magnetik, yaitu ke kanan. Hal ini berarti bahwa gaya magnetik F berarah ke kanan, sehingga cenderung melawan arah gerakan ke kiri. Untuk menjaga agar kawat PQ dapat bergerak dengan kecepatan tetap ke kiri, gaya magnetik F harus diseimbangkan dengan suatu gaya luar yang dilambangkan dengan F luar yang besarnya sama, tetapi berlawanan arah gerak yaitu ke kiri. Gaya luar tersebut dikerjakan oleh tarikan tangan ke kiri. Secara matematis, gaya luar dapat didefinisikan pada persamaan berikut. F luar sama dengan negatif F, atau gaya magnetik sama dengan negatif dari B dikali I dikali L, yang dinyatakan sebagai persamaan 4. Gaya tarikan ke kiri mengartikan bahwa kita melakukan usaha W. Selama selang waktu delta T, kita telah menarik loop kawat sepanjang jarak delta S sama dengan V dikali delta T. Usaha W selama kita melakukan gaya tarikan ke kiri dapat didefinisikan pada persamaan berikut. W sama dengan F luar dikali delta S. Dengan menyubstitusikan persamaan 4 dan definisi delta S, akan kita peroleh W sama dengan negatif B dikali I dikali L dikali V dikali delta T yang dinyatakan sebagai persamaan 5. Dengan demikian, usaha W selama penarikan memberikan energi untuk mengalirkan arus listrik dalam kawat PQ.
Energi permuatan yang dibutuhkan untuk mengalirkan arus listrik dalam kawat peki disebut sebagai GGL induksi epsilon. GGL induksi epsilon dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. W dibagi Q sama dengan epsilon yang dinyatakan sebagai persamaan 6. Apabila jumlah muatan yang melewati setiap titik dalam kawat peki selama selang waktu delta T adalah Q sama dengan I dikali delta T, energi total yang diperlukan untuk menggerakkan muatan dapat didefinisikan pada persamaan berikut. W sama dengan epsilon dikali Q, atau dapat ditulis W sama dengan epsilon dikali I dikali delta T, yang dinyatakan sebagai persamaan 7. Energi total yang diperlukan untuk mengalirkan arus listrik dalam kawat peki pada persamaan 7 akan sama dengan usaha yang diperlukan untuk penarikan kawat peki pada persamaan 5. Dengan menyamakan kedua persamaan tersebut, kita dapat merumuskan GGL induksi epsilon secara lebih sederhana sebagai berikut. Epsilon dikali I dikali delta T sama dengan negatif B dikali I dikali L dikali V dikali delta T. Akhirnya, diperoleh epsilon sama dengan negatif B dikali L dikali V yang dinyatakan sebagai persamaan 8. Catatan, tanda negatif pada persamaan 8 menandakan bahwa arah gaya tarikan yang diberikan pada kawat mula-mula atau ke kiri berlawanan arah dengan arah gaya magnetik yang terjadi pada kawat atau ke kanan. Persamaan 8 hanya berlaku jika kawat penghantar lurus dengan panjang L digerakkan memotong secara tegak lurus terhadap induksi magnetik B. Pada kasus yang umum, kecepatan V dapat membentuk sudut alfa terhadap induksi magnetik B. Persamaan umum dari besar GGL induksi epsilon adalah sebagai berikut. Epsilon sama dengan B dikali L dikali V dikali sinus alfa yang dinyatakan sebagai persamaan 9. Pembahasan lebih lanjut tentang hubungan rumusan matematis antara GGL induksi dan perubahan fluks magnetik akan dipelajari pada pembelajaran selanjutnya. Supaya lebih memahami cara menghitung besarnya GGL induksi, mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Soal: sebuah kawat penghantar sepanjang 10 cm diletakkan dalam daerah induksi magnetik sebesar 0,1 Weber per meter kuadrat. Jika kawat penghantar digerakkan dengan kecepatan 15 meter per second dan tegak lurus terhadap arah induksi magnetik, berapakah besar GGL induksi pada kawat tersebut? Penyelesaian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Diketahui, L sama dengan 10 cm atau dapat dikonversi menjadi 0,1 meter. B sama dengan 0,1 Weber per meter kuadrat. V sama dengan 15 meter per second. Theta sama dengan 90 derajat. Ditanya, berapakah besar GGL induksi atau epsilon pada kawat? Jawab, untuk menentukan besar GGL induksi pada kawat penghantar, kita dapat menggunakan persamaan 9 sebagai berikut.
Epsilon sama dengan B dikali L dikali V dikali sinus theta. Substitusikan nilai B sama dengan 0,1 Weber per meter kuadrat. L sama dengan 0,1 meter, V sama dengan 15 meter per second, dan theta sama dengan 90 derajat ke dalam persamaan. Nilai sinus 90 derajat sama dengan 1. Dengan demikian, diperoleh epsilon sama dengan 0,15 volt. Jadi, besar GGL induksi pada kawat penghantar tersebut adalah 0,15 volt. Kesimpulan. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, induksi elektromagnetik adalah gejala perubahan fluks magnetik yang dapat menghasilkan arus listrik. Kedua, banyaknya garis gaya magnetik yang dilewati suatu luas daerah tertentu dalam arah tegak lurus disebut fluks magnetik. Secara matematis, fluks magnetik dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. Theta sama dengan B dikali A dikali cos theta. Ketiga, arus listrik yang mengalir akibat adanya perubahan fluks magnetik disebut arus induksi. Sementara itu, beda potensial antara ujung-ujung kawat yang menghasilkan arus induksi disebut gaya gerak listrik atau GGL induksi. Keempat, arah arus induksi I pada kawat penghantar dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan seperti berikut. Telapak tangan kanan dibuka dengan keempat jari lainnya, selain ibu jari yang dirapatkan menunjuk ke arah induksi magnetik B. Sedangkan ibu jari menunjuk ke arah kecepatan gerak kawat penghantar V. Arah dorong telapak tangan menunjuk ke arah arus induksi I yang dialami oleh kawat penghantar. Kelima, persamaan umum dari besar GGL induksi epsilon adalah sebagai berikut.